Olion, Ya. red card tuh berapa sih? Spill dong. Jadi kalau misalnya untuk satu instastory itu harganya. Halo teman-teman semua, selamat datang di Money Language, di mana kita bakal cari tahu tentang perspektif orang-orang, tentang uang lewat cerita dari mereka, mulai dari cara melihat, mengelola, sampai membangun relationship dengan uang. Nggak cuma buat diri mereka sendiri, tapi juga dengan orang-orang di sekitarnya. Tapi tenang aja, karena kita bakal bahas keuangan ini dengan cara yang seru dan tentu saja unik dan oh my god, amazing gitu. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah episode pertama dan tentu saja episode pertama ini harus mengundang tamu yang sangat spesial gitu. Kalau ngomong-ngomong soal excitement, soal keunikan, orang ini tidak lepas dari keunikan. Beliau adalah seorang content creator yang bisa dibilang content creator senior, sudah memenangkan 116 Piala Citra. Dan juga sudah mendapatkan Diamond Play Button, mengalahkan PewDiePie dan juga T-Series. Dan akan mengalahkan Mr. Beast bulan depan. Inilah dia, Aulion. Aminin dulu kali ya. Aminin dulu. Hai teman-teman, kenalin gue Aulion. Yeay. Yeah. Emang Aulion nih kalau misalnya kita lagi ajak ngobrol tuh dia agak-agak pemalu gitu. Tapi tidak terlihat dari kontennya tuh kayaknya wah gokil, bener-bener rame. Seru kok, seru gitu. ini menyenangkan sekali. Fun ya, kayak fun. baru 1 menit tuh udah kayak dapet excitementnya gitu ya. Oke, Aulion, nama asli lo bukan Aulion kan? Bukan lagi. Gue tahu siapa. Gue jarang banget sih nyeritain tentang nama ini. Oke. Tebak. Tapi nama boleh, lu siapa? tapi boleh nih. Gak apa-apa. Oke, A. Oh, wow. Hah? Kok dari A sih? A. Aulia. Ih, bener Ya kan? banget. Oh, ada ini. Risa Wiriski, betul? Ih, bener. Karena kita di kantong gue sudah ada akta kelahiran lo, jadi langsung. Iya gitu. Gitu Lo ya? kaget gak nama gue? Kaget bukan banget Aulion? sih sebenarnya. Karena itu Aulion tuh dari mana sebenarnya namanya? Karena dulu gue sering banget dipanggil Mbak Aulia. Hah, Iya, serius? karena Aulia itu nama mainstream untuk cewek sebenarnya. Cuman sebenarnya ada Memang. juga yang cowok. Cuman Iya. paling sering itu cewek kan. Jadi gue kalau Iya. misalnya ada apa-apa tuh selalunya dipanggil Mbak Risi aja sih. Mbak Aul gitu. Dan ternyata gue kayak kepikiran kayak harus nyari nama lain yang orang lain tuh jarang pakai. Gue kayak ngerasa Aulion tuh kayak futuristik gitu. Aulion. Iya kayak Ion gak tau masih Nora itu Oke, waktu gue oke. waktu SMP. Jadi kayak masih Nora aja kayak Ion pakai Ion gitu. Dan ternyata pas gue googling ternyata nggak ada nama orang yang namanya Aulion. Jadi Betul. ya udah gue aja deh kasih nama Aulion gitu. Tau gak nama YouTube gue dulu tuh alay banget. Dulu nama YouTube gue 4 Ulia. Ya itu nggak alay. Gue sempat ada di fase itu sih sebenarnya. Nah iya kita semua pernah ya di fase itu. Enggak, lebih alay menurut gue Aulion Celo Cemungud itu menurut gue lebih alay Ya sih. Allah itu udah lama banget Pakai lagi. koma gitu terakhirnya. Jangan Tapi gue dong. pernah di posisi itu juga sih. It's okay. Ya udah terciptalah Aulion. Jadi Aulion itu menurut lo karena namanya nggak pernah dipakai orang-orang dan menurut lo futuristik gitu ya? Iya lagi. Keren sih. Tapi Aulion memang sampai sekarang sampai detik ini gue juga nggak pernah nemu orang yang dipanggil atau namanya Aulion sih. Iya kan mungkin kan aneh kali ya. Nggak aneh sih, lebih ke apa ya? Unik aja sih. Iya makanya Iya, semoga sih jadi kayak kalau denger nama Aulion keingetnya satu Aulion aja gitu. Betul. Dan sudah terbukti ya teman-teman ya. Oke, lo kan udah ada di dunia content creator udah lama nih. Lo dari tahun berapa sih? Wow lama banget cuy. Gue kalau dari nguploadnya itu gue dari SMP. SMP kapan ya? SMP Kayaknya lu tahun berapa? Kayak 2007, 2008. Ih lama Oke. banget ya. Oke. Udah 10 tahun lebih ternyata. Tapi kalau misalnya untuk bikin video, gue dari tahun 2003 sih, dari gue masih SD. Lo bikin video pakai apa? Dulu gue jadi dulu ada yang namanya handycam. Dulu kan, kayaknya sekarang juga handycam modelannya tuh yang model yang di gini loh. Iya, kan? iya. Dulu tuh norak banget, gue ngerasa gila TV bisa diputer-puter keren banget. Iya. Karena masih norak gitu, jadinya gue selalu explore kayak mainin itu terus gitu. Dan Oke. ternyata nagih dan sampai sekarang masih sih bikin video. Berarti sebenarnya awalnya itu karena ketertarikan lo akan sebuah device yang bernama Iya, apa namanya?
Handycam. Handycam. Karena Handycam itu. Ya. Oke. Jadi dulu gue pertama kali nonton bioskop itu film Petualangan Sherina. Oke. Terus jadi tertarik kayak seru deh bikin film, bikin musikal, bikin musik video, dan akhirnya kesampean. Gue gak nyangka banget sih dengan teknologi zaman sekarang. Gue nggak nyangka sih kayak ternyata bikin YouTube, bikin konten di sosmed, ternyata bisa menghasilkan juga gitu. Iya. Ya dulu siapa sih yang nyangka ya teman-temannya kayak kita tuh dulu paling taunya pekerjaan tuh ya mungkin dokter, Iya. pilot, gitu-gitu kan. Ya udah orang-orang kantoran gitu. Sekarang bahkan kita bikin YouTuber gitu. Iya, YouTuber gitu nggak ada yang nyangka sih sebenarnya. Tapi emang lo dari awal udah pengen jadi content creator kah? Wah. Atau lo mungkin sempat kepikiran pengen kerja lain nih apa gitu? Dulu gue pengen banget jadi desainer roller coaster. Desainer. Iya, desainer roller coaster. Wow. Terus kayak Amazing. males ngomongin fisika. Gue nggak suka angka banget, jadinya ya udahlah. Ternyata yang paling gue suka tuh ternyata bikin apa ya, video-video yang kreatif gitu, brainstorm gitu-gitu gue suka banget. Jadi ya sampai sekarang. Oke, dan lo emang udah nyamannya di situ jadi ya udah lanjutin gitu. Betul. Nah, tapi orang-orang lihat kan kayaknya lo content creator nih, membuat konten nih seru gitu. Kayak seneng mulu nih Aulion. Tolong dong tunjukin kesedihannya, tolong dong curhat di kamera gitu. Sebenarnya lo emang seneng terus apa Ya seneng gak sih? seneng terus? Enggak, gue ini jujur aja, apa yang di depan kamera ya gue emang seneng beneran. Emang begitu kan? Iya, dan kayaknya karena ini kali ya, karena gue bikin konten tuh selalu something yang berbeda. Jadi itu yang bikin gue selalu seru ngerjainnya. Makanya kalau misalnya lo lihat konten gue itu tuh tipenya beda-beda. Ada yang komedi, kadang ada yang stop motion, ada yang kreatif musik video, terus ada yang modelan yang begini begitu, beda-beda terus. Karena itu cara gue untuk ngejaga mood gue untuk bikin something. Karena dulu tuh sempet bikin stop motion terus, kerasa sih enaknya, kayak capeknya kerasa, terus bosannya juga kerasa, jadinya akhirnya jenuh juga gitu. Nah, gimana cara ngatasin kejenuhannya? Gue ternyata harus bikin karya yang berbeda-beda terus dari yang sebelumnya gue buat. Itu yang bikin gue seneng bikin konten itu sih. Oke. Lo sempat kepikiran bikin candi gitu? Wow. Enggak ya? Iya. Hah? Pengen sih. Pengen ya? Oke, suatu saat nanti kita tunggu aja grand opening Candi Aulion yang ada di Hungaria. Oke, gue sempat nonton Rewind lo yang 2020, tapi kemarin pas gue mau riset soal Aulion, gue lihat Rewind 2020 itu gue tonton full ternyata. Iya. Seru gak? Seru. Gue suka banget lagi. Sumpah keren banget lagi. Ih, Dan gue tuh pas nonton tuh flashback gitu, ternyata itu zaman-zaman pandemi kan. Iya banget, itu lo gak nyangka banget kayak kita pandemi terus ngumpulin kreator sebegitu banyak untuk bikin satu karya. Itu yang gue nggak nyangka sih akhirnya kesampean juga ini tuh. Iya, makanya keren banget sih itu. Dan di saat orang-orang lagi kayak kesulitan, kayak stres segala macam, terus lo bikin Rewind 2020 dan semua orang kayak gila ini keren banget lagi, jadi menghibur semua orang gitu. Itu keren banget sih. Tapi gue mau tanya satu hal, apa kesulitan lo membuat Rewind itu? Padahal itu kayak baru-baru ya pertengahan pandemi kan itu. Yes, dan sebenarnya challenge-nya adalah karena Rewind tuh harusnya setiap tahun tuh dibikin sama kreator, inisiatif kreator sendiri. Nah, waktu Rewind 2020, 2019 tuh nggak ada yang bikin. Jadi challenge terbesar gue adalah harus bikin something yang wow supaya penantian penonton tuh ya terbayarkan gitu. Jadinya challenge-nya itu sih, kayak semua orang kayak nungguin kayak gimana sih Rewind yang isinya tuh banyak kreator-kreator hebat untuk bikin satu karya bareng. Itu menurut gue challenge terbesarnya itu sih. Oke, berarti bukan teknisnya ya? Challenge-nya melainkan ya idenya itu ya? Teknis mungkin iya kali ya, cuman karena gue kolaborasi juga kan bareng Chandra Leo, dia emang spesialisnya nih di dunia sinematik, jadi biasanya kreatifnya dari gue, dari visualnya itu dari gue, cuman kalau dari cinematic treatment dan teknis-teknisnya itu dari Chandra gitu. Jadi emang kolaborasinya sih kerasa banget sih di sini.
Oke. Ya teman-teman Genius udah pada nonton yang 2020 atau 2023 ya Aulion selalu ada. Lo selalu ada ya tiap tahun apa nggak? Nggak selalu ada. Iya lagi ada ya. Tuh kan selalu ada ya. Jadi kalau misalnya kalian tonton YouTube Rewind setiap tahun Aulion pasti ada. Dari tahun berapa? 2002 ya kalau nggak salah ya. Ada terus ya. 2000. Nggak ada ya. Oke. Sekarang gue mau nanya-nanya soal kita melipir sedikit ke financial nih. Karena teman-teman Genius kan pasti pada pengen tahu soal pemasukan lah kayak money management gitu, financial management, apalagi dari seorang Aulion yang kerjanya sekarang sebagai freelancer gitu, sebagai content creator gitu. Lo so far lo merasa puas nggak dengan financial lo yang sekarang? Alhamdulillah selalu dicukupkan sih, karena makin kesini makin melek gitu loh, makin pengen belajar juga sama ngatur keuangan. Apalagi kan gue juga sebagai content creator dan bisa dibilang freelancer juga. Jadi kadang bikin konten untuk sosial media, YouTube, Instagram, TikTok. Kadang juga kayak misalnya untuk ngedirect musik video atau kayak bikin show juga. Jadi ada beberapa juga sih pemasukan yang kadang nggak menentu gitu. Yeah. Dan apa lagi ya? Oh mungkin sama ini, gue ada bisnis kayak hampers unik gitu. Hampers unik, terus kado-kado yang aneh-aneh tuh. Gue pernah lihat lu ngirim ke siapa ya? Ke Kristo ya? Iya, Lu Kristo. pernah ngirim ke Kristo? Iya. Jadi teman-teman Genius kalau kalau kalian follow konten-konten creator itu banyak yang dikirim Aulion tuh hampers gitu. Salah satu waktu itu gue sempet lihat Kristo dikirim hampers sama lo tuh yang jajanan-jajanan zaman dulu gitu ya. Iya, itu ada juga. Iya kan, jajanan Indonesia zaman dulu gitu. Itu keren banget sih. Itu gue boleh bahas sedikit soal itu nggak? Boleh banget. Nah itu apa yang membuat lo pengen bikin hampers itu dan idenya tuh dari mana? Jadi idenya adalah kalau misalnya kita ngelihat hampers atau parcel, sebutnya parcel yang di supermarket kan yang tinggi-tinggi gitu, yang megah dan segala macam, itu kan kadang mahal ya harganya, 1 jutaan lebih dan segala macam. Nah, gue kayak langsung pikiran kayaknya kalau misalnya bikin hampers yang unik, yang beneran pasti kepake sama orang, dan dibikin yang aneh-aneh, itu orang pasti akan lebih memorable sama lebih berkesan lah untuk dapetin hampers itu. Jadi gue kepikiran misalnya waktu tahun lalu hampers lebaran gue itu temanya jompo, jadi kayak gue ngirimnya tuh yang salep, model-model yang gitu. Tapi nama-namanya gue ubah-ubah gitu, misalnya jadi apa ya, misalnya tolak miskin atau misalnya apa gitu, jadi dibikin dikomediin juga. Jadi setiap orang yang ngebuka hampers itu tuh pasti berkesan dengan setiap produknya. Gitu. Oke. Tapi ini masih berjalan bisnis hampers lo? Masih, silakan teman-teman di search di toko online semuanya, itu gratu.id. Gratu.id. Yes. Oke, teman-teman Genius bisa langsung aja cek di e-commerce ya? E-commerce, yes. Di e-commerce gratu.id. Oke, Aulion sekarang mungkin di sini banyak orang-orang agency yang menonton. Sekarang kita akan spill rate card Aulion sebagai berikut. Nah, iya. Ya, kita bisa lihat di sini ada rate card Aulion. Jadi untuk satu instastory-nya itu, itu di-cut buat thumbnail di depan. Yes, ya gitu. Oke, kita ulang lagi ya. Aulion, rate card tuh berapa sih? Spill dong. Jadi kalau misalnya untuk satu instastory itu harganya Jeng. Baru itu langsung intro. Jadi orang nonton sampai habis untuk jawabannya. Itu dia. Oke, kita tolong ya untuk tim Money Language, tolong diatur supaya itu bisa jadi clickbait padahal nggak ada rate sama sekali di sini. Iya. Oke. Ngomong-ngomong soal rate nih, itu kan menuju ke keuangan. Gue mau tanya satu pertanyaan penting yang menjadi polemik di negara kita. Polemik. Menurut lo, uang itu apa? Describe money in one word. Kenyamanan deh. Kenyamanan. Yes. Kayak menurut gue kenyamanan untuk bebas memilih gitu sih. Kayak misalnya nih ada bakso, kalau misalnya ada uang lo kayak bisa milih mau bakso yang modelnya kayak gimana gitu. Oke. Jadi kayak itu sih, kayak kebebasan untuk memilih itu yang
Itu sih yang menurut gue itu ya. Oke, jadi menurut Gitu. lo Ini gak ada yang salah, gak ada yang benar kan? nggak ada, nggak ada. Dan itu malah bagus, gue nggak kepikiran sih. Jadi kenyamanan buat lo. Oke. Kalau lo apa? Oke, berarti sumber nggak. Kalau buat gue, waktu itu gue sempat kepikiran juga sih, kan gue udah tahu nih gue mau nanya apa, terus gue pikir, menurut gue uang itu adalah sebuah kebutuhan. Karena selain itu memang bisa membuat kita bebas memilih apa yang kita ingin dapatkan dan miliki, menurut gue kita butuh uang untuk kita hidup, untuk kita membahagiakan diri kita sendiri, untuk membahagiakan orang lain juga gitu. Ya sebenarnya nggak ada yang salah sih. Bener Nggak ada yang salah, banget. nggak ada yang benar sih. Jadi kayak ya udahlah gitu. Bener nggak menurut lo? Salah. Oh iya. Wah, itu bisa jadi thumbnail juga kayak ditaruh di intro. Lo harus sambil gerak meja. Iya sih. Bener nggak menurut lo? Salah. Dang. Gue gak setuju itu. Body language. Wes gitu. Berarti pemasukan lo tuh dari content creating aja kah atau sama dari Hampers itu ya? Yes, dari Hampers dan kadang untuk ngedirect musik video juga, untuk ideation gitu-gitu gue juga ini sih. Bisa dibilang freelancer kali ya? Iya. Jadi semuanya lo garap aja. Iya, kalau misalnya lo butuh ide gue kayak let's go gitu. Iya. Tapi lo pernah gak sih? Kan orang-orang ngeliatnya pasti lo gila ya, Aulian tuh hidupnya enak banget ya. Lo pernah merasa kekurangan gak? Either sebelum lo jadi content creator atau sesudah? Kalau kekurangan dulu pernah banget sih. Dulu waktu pertama kali gajian atau waktu pertama kali dapet duit tuh, gue kayak nggak habis pikir, kayak langsung impulsif, langsung pergi ke Jepang sendirian gitu loh, kayak langsung. Aren't we all guys? Gaji Langsung pertama. gue kayak nyobain seluruh roller coaster yang ada di Jepang. Jadi kayak gila, idealis banget ya liburan gue. Di saat orang-orang lain tuh kayak pengennya ke anime merchandise store, Iya lagi. lo nyobain roller coaster. Iya, dan ternyata itu sampai tabungan gue nol. Sumpah gue beneran, itu kan waktu zaman ngampus ya. Gue tuh sampai balik dari Jepang itu gue makanan roti sobek. Lo tau gak, roti sobek kan ada 4. Itu ada 4 sobekan kan. Jadi pagi, siang, sore, sama malam gitu. Jadi saking abisnya gue ada di momen itu juga sih. Cuma kan itu karena gue masih norak sama uang gitu loh. Masih belum bisa ngaturnya. Jadi Karena lo lihat ada jumlah uang yang lo belum pernah lo dapetin, terus lo kaget gitu. iya, kan? kaget. Wah, ini Jadinya nggak bisa ngatur dan segala macam. Karena itu gue agak nyesel sih. Kalau misalnya gue bisa atur, itu pasti akan apa ya? Mungkin bisa jadi Sekarang lo udah jadi miliarder. jadi miliarder kali Mungkin ya. Iya mungkin ya. Tapi lo mulai sadar lo harus ngatur uang tuh di umur berapa? Wah, kayaknya pas gue udah mulai ini sih, udah ada tim, ada tim editing, tim kreatif dan segala macam. Karena kan emang harus ngegaji karyawan, jadinya udah harus lebih bijak lagi sih. Karena lo mulai udah ada tanggungan kali Iya, ya? udah ada tanggungan, dan menurut gue itu emang udah saatnya harus melek finansial gitu. Gitu. Iya. Tapi lo dulu pas lo lagi nggak ada pemasukan gitu, atau nggak, anggaplah yang kayak waktu itu lo abis dari Jepang terus lo nggak ada uang gitu, lo survive-nya gimana selain makan roti sobek sebanyak 4 potong Gue gitu? survive-nya dengan karya sih. Jadi gue bikin konten sebisa gue, karena gue nganggep semua karya itu tuh investasi untuk masa depan gitu loh. Yeah. Pertama untuk mungkin ada brand atau sponsor yang tertarik sama video gue dengan kualitas video yang gue bikin, atau apa ya, supaya konten gue tuh bisa dinikmatin. Kalau misalnya nanti gue punya anak gue masih bisa nikmatin konten gue gitu. Jadi makanya kalau misalnya gue bikin konten, sebisa mungkin itu semenarik dan seseru mungkin, karena biar kualitas konten itu terus terjaga. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang banyak juga brand yang percaya sama konten gue, jadi percaya aja sih untuk investasi dalam bikin something gitu. Ngomong-ngomong soal content creator-nya, creating, dan juga content creator, dan juga financial management tadi, kan lo sempat ada di terpuruk banget ya setelah lo mencoba roller coaster yang ada di Jepang. Nah terus sekarang akhirnya karena lo udah ada tanggungan, jadi lo udah mulai bisa manage keuangan kan? Yes. Gue boleh nanya nggak, lo
memanage keuangannya tuh gimana? Apa kalau pos-posin kah uangnya atau mungkin lo masih percaya tooth fairy jadi lo simpan di bawah bantal atau gimana? Jadi sebenarnya mungkin gak ada rumusan fisik yang beneran fix gitu. Cuman gue kayak menerapkan kayak 50% misalnya untuk bayar kebutuhan, terus 30%-nya untuk kayak keinginan gue, dan sisanya untuk yang sedekah, investasi juga, dan tabungan juga. Dan menurut gue angka-angka itu yang mungkin gue pengen diskusi sama yang ahlinya juga sih, karena pasti setiap orang punya kayak persenan-persenan yang berbeda juga, rumus-rumusnya beda-beda gitu. Cuman untuk gue saat ini ya gue masih kayak gitu sih, kayak 50% gue harus kayak prioritasin mana yang kebutuhan utamanya gitu. Oke, jadi 50% untuk kebutuhan, yes. 30% untuk lo tabung, dan 20%? 30% untuk keinginan gue sama 30% untuk keinginan, ya, terus 20% untuk tabungan. Ya, tabungan dan investasi. Oke. Lo pernah merasa kekurangan nggak? Kekurangan uang, either sebelum lo jadi content creator atau sudah jadi content creator? Wah, pernah banget lagi. Apalagi dulu tuh waktu pertama kalinya punya uang lah, kayak baru kayak gajian pertama gitu. Gue langsung impulsif, kayak langsung ke Jepang, langsung trip sendirian ke Jepang buat kayak ini nyobain roller coaster yang ada di Jepang. Jadi kayak idealis Nyobain banget roller ya. coaster. Yes. Nah itu saking gue nggak bisa ngatur duitnya ya, itu gue pulang-pulang gue cuma duit gue langsung nol, dan gue makan roti sobek. Itu kan roti sobek ada 4 potongan. Yeah. Itu tuh untuk pagi, siang, sore sama malam. Jadi kayak saking Sorry, boleh detail nggak isi roti sobek itu apa? Ada isinya atau polos? Ini coklat sama keju. Oh bagus, kalau polos sih agak nggak kenyang ya. masih mending ya, ada masih isinya mending ya. Ada gulanya di situ. Jadi Jadi itu karena lo baru dapat pemasukan, terus lo abisin buat traveling. iya, padahal kalau misalnya gue kayak mikirin harus di save, misalnya ditabung dulu dan segala macam, mungkin lebih bijak ya. Cuman karena gue belum ada ilmu apa-apa ya tentang finance, jadinya ya udahlah langsung dihabisin semua, tapi bener-bener habis gitu. Kayak kita semua juga gitu nggak sih? Iya. Baru dapat pemasukan, apalagi yang kayak nominal yang belum pernah kita lihat sebelumnya di rekening kita, terus kayak aku apa ini? Apakah aku akan menjadi miliarder selanjutnya gitu kan? Kayak, terus kalau misalnya lo impulsif udah habis. Iya benar. Goodbye. Iya benar sih kayak gitu. Wah, financial management sih perlu banget ya. Gue nggak bisa selalu dapat uang terus gue habisin. Dapat uang terus gue habisin gitu. Lo pernah ada momen-momen kayak gitu nggak yang kayak lo pengen banget nih, tapi aduh gue ada goals lagi gini terus nggak jadi lo beli gitu? Sumpah gue impulsif banget sebenarnya. Apalagi kalau misalnya ada konser yang apa ya, yang artisnya tuh jarang banget datang ke Jakarta. Dan ini mungkin relate juga sih sama teman-teman yang wah gila ada konser ini, ada konser itu. Apalagi tahun lalu juga konser banyak banget gitu. Jadinya mungkin itu sih yang bikin gue kayak gimana ya cara ngatur duit gitu. Karena di satu hal tuh nih artis jarang banget ke Jakarta, jadi masa gue sia-siain kesempatan itu kan. Jadinya mungkin itu mungkin once in a lifetime kan. Iya, jadinya itu yang bikin gimana cara ngaturnya impulsivitas gue gitu. Jadi teman-teman Genius mungkin juga ada yang relate soal kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian mau kayak merasa kalian gue kayak ingin memiliki ini nih, kalau misalnya uang kalian belum cukup, kayaknya jangan dulu ya. Iya, tapi gue yakin bisa sih kecapai kalau misalnya emang ngatur keuangan ini. Iya, makanya pokoknya intinya ya financial management tuh penting banget sih, apalagi kalau misalnya kita suka banget beli ini itu gitu kan. Lo mau tahu nggak cara menangani masalah-masalah keuangan lo tadi? Lo mau tahu nggak? Dan teman-teman Genius, apa kalian mau tahu? Iya, gue pengen tahu banget sih. Oke, karena kan gue dulu sempat kuliah management dan juga financial dream and the darkness kan, gitu. Jadi gue sempat belajar juga. Nah, tapi bukan gue yang mau ngasih tahu sekarang. Dan kita langsung saja panggilkan Mas Budi Raharjo sebagai Certified Financial Planner dari OneShift. Mas Budi Raharjo, everybody. Sebelumnya kita cheers dulu untuk bisnis kita yang ngomong di Dubai waktu itu, Mas. Cheers dulu ya. Yes. Wah, beneran. Nggak berminum beneran ya? Iya, nggak minum. Oh iya, saya doang yang haus kayaknya. Tapi kayaknya enakan Mas Budi di situ nggak sih? Iya sih, jadi gini ya gue. Nah kan kalau misalnya kita Mas Budi di sini kan kita kayak
Oke Mas, gimana sih menurut Mas? Gak enak ya. Jadi kita Tukeran dulu kali ya. tukeran dulu kali ya. ganti posisi nih ya. Oke. Boleh. Yuk. Baik, Mas Budi apa kabar? Kabar baik, syukurlah. Terima kasih ya Mas sudah datang ke sini, udah bela-belain menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Mas Budi yang katanya jadi salah satu narasumber di 15 talk show di hari ini ya Mas. Wow. Thank you. Gimana Mas. ngatur waktunya ya kalau cari 24 jam? Satu talk show 1 jam gitu. Jadi kesibukan akhir-akhir ini apa Mas? Masih sama ya, jadi consulting, terus kemudian juga memberikan mentoring, pelatihan mengenai perencanaan keuangan, literasi keuangan, jadi narasumber dari berbagai media ya. Mas, ini kayaknya banyak yang masih abu-abu gitu loh. Kayak masih abu-abu soal ini. Aku pengen nanya ini juga mumpung Mas Budi ada di sini. Budgeting Mas. Oke. Untuk budgeting untuk kehidupan kita. Itu buat dari penghasilan kita itu sebenarnya ada nggak sih budgeting yang salah dan benar? Ada nggak? Ada yang apakah budgeting yang paling benar tuh sekian atau enggak budgeting tuh yang salah tuh gini harusnya gini gitu? Ada nggak Mas yang salah dan benar? Iya. Jadi budgeting ini memang paling basic ya dalam perencanaan keuangan, dalam pengelolaan keuangan. Kenapa kalau nggak ada budgeting, kita nggak ada surplus? Gitu kan ya? Intinya basicnya pengelolaan keuangan itu supaya jangan defisit aja dulu. Tahu kan defisit kan? Jadi besar pasak daripada tiang gitu, besar pengeluaran daripada penghasilan. Kalau terus-menerus pasti akan bikin orang jadi bangkrut. Nah, salah satu caranya orang bisa supaya nggak defisit, meskipun dia punya penghasilan adalah dia dengan mengatur pengeluarannya. Nah, teknisnya dengan kita melakukan budgeting. Ada banyak sih di luar sana, oh pengaturan budgeting itu begini. Salah satu contohnya yang paling populer adalah yang 50, 30, 20. Itu yang populer. Ada juga yang 40, 30, 20, 10. Nah, dengan berbagai versi-versi itu gitu ya. Masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi yang harus kita cek adalah kesesuaian diri kita dengan sistem itu. Misalnya, kebanyakan sistem yang tadi itu yang pakai rasio-rasio itu kita gunakan untuk orang-orang yang punya penghasilan tetap. Nah, itu tuh yang banyak terjadi gitu kan. Jadi kenapa? Kalau dia tiap bulan dia konsisten, dia akan lebih mudah ya mengatur 50% buat ini, 30% buat ini, 30% gitu kan ya. Kalau seperti kita? Nah, ini dia nih. Sekarang kan orang profesinya macam-macam ya zaman sekarang ya. Ada yang profesional kayak dokter gitu ya. Kemudian juga ada orang-orang yang profesinya memang jadi freelancer awalnya, freelancer. Tapi saya juga sekarang melihat freelancer itu pun juga mereka punya suatu kelebihan ya dari sisi waktu, manajemen keuangan dan sebagainya itu mereka punya bisa unlimited income. Jadi saya juga pengen bicara juga nggak cuma sekedar freelance, mungkin kayak adalah anak tangga perjalanan seseorang. Kayak orang tuh pendidikan kan ada TK, SD, SMP, ya kan, SMA, perguruan tinggi kan. Nah, ada karir path juga sebenarnya untuk para freelancer. Awalnya dia freelancer mungkin dari iseng, dari menyalurkan hobi, tapi kemudian dia juga bisa menjadi profesional freelancer actually. Jadi misalnya tadi ya kita pakai 50, 30, 20, nggak ada yang salah, itu bagus. Dalam artian pasti ada bulan-bulan yang kita punya income udah bener kita sisihin, sebagian buat kita konsumsi, sebagian lagi untuk kita tabung, sebagian lagi untuk masa depan, sebagian untuk proteksi misalnya begitu ya. Nah, tapi masalahnya adalah dalam penghasilan yang tidak konsisten setahun itu pasti ada bulan-bulan yang kita tuh lebih banget. Ya kan? Misalnya ada bulan-bulan yang kita memang ramai banget, tapi mungkin pas atau kurang banget. Apalagi waktu pas kurangnya ketemu sama pengeluaran yang besar. Contohnya misalnya pas hari raya. Aduh iya lagi. Ya bener ya itu? Iya. Biasanya begitu tuh soalnya. Pas lagi hari raya penghasilan mungkin agak berkurang, ya kan? Tapi pengeluarannya nambah karena mungkin harus bayar berbagai bingkisan lah, pengeluaran hari raya, dan sebagainya gitu kan. Nggak matching nih. Nah jadi kan kita kan harusnya di saat penghasilan kita itu lebih besar, kita nabungnya juga lebih besar. Nah tujuannya buat apa? Supaya kita bisa menciptakan stable. Stable itu dari dua sisi. Stable income sama stable expense. Pengeluarannya stabil sama income-nya stabil. Nah kalau income-nya stabil, ya kan? Itu dapatnya dari mana? Kalau freelancer nggak mungkin dong income stabil. Benar. Pasti kan akan naik turun kan. Yang kita bisa lihat adalah pengeluarannya stabil. Oke, jadi kalau freelancer yang dilihat tuh
dari pengeluarannya aja yang Pengeluarannya, diatur ya? kita ngelihatnya dari pengeluarannya nih. Oke, jadi dari kita bisa ngaturnya tuh kalau untuk freelance dari pengeluaran ya Mas? Pengeluaran. Jadi alih-alih kita pakai patokan yang penghasilan, kita coba dulu kita tahu pola pengeluaran kita dari bulan ke bulan ya. Karena tiap bulan aja kan juga nggak mesti sama dong gitu kan. Ada bulan-bulan yang kita ternyata lebih, misalnya harus bayar pajak kendaraan, ya kan, ya pajak rumah dan sebagainya, ada pengeluaran hari raya. Jadi paling nggak kita tahu nih pola yang paling rutinnya dulu. Mau tanya, kalau kita harus tahu pola yang paling rutin, kita tuh kayak misalnya dalam 1 tahun kita udah tahu nih, misalnya lebaran kapan, terus kita ulang tahun kapan nih, misalnya harus traktir ini itu, ya kayak gitu-gitu yang udah pasti tuh. Ya, betul. Nah itu kita harus catat dari awal tahun kah? Iya. Atau kayak per bulan kah atau gimana Mas? Ya. Nah ini mumpung lagi awal tahun ya, paling enak tuh gitu. Kita cari dulu misalnya 30 hari pengeluaran kita tuh yang rutin kayak bayar listrik, sewa, bayar air, transportasi dan sebagainya kan. Nah itu kita dapat yang rutin bulanan. Nah kemudian kita tahu dong ada yang rutin tahunan kayak tadi ya, bayar pajak kendaraan, mungkin ngasih THR, asisten rumah tangga dan sebagainya gitu kan, ngasih bingkisan, belanja rumah tangga dan sebagainya. Nah itu kita mulai kita planning tuh, berarti rata-rata pengeluaran bulanan saya berapa? Soalnya kan ada bulan-bulan yang gede. Nah itu biar gampang, itu kita distribusikan dalam tiap bulannya, disisihkan di rekening terpisah. Jadi biar kita nggak defisit, ada bulan-bulannya defisit, terutama kalau pas penghasilan kita turun. Nah dari situ baru kita nge-planning, ya kan? Pengeluaran rutin saya tiap bulan sekian, ya kan? Terus kemudian ada pengeluaran tahunan yang saya harus keluarkan, itu sekian. Nah itu udah dicicil tiap bulannya. Dari situ baru kita nge-planning income. Nah ini yang kita sebut sebagai professional freelancer. Jadi dia punya target penghasilannya dia itu berapa. Jadi alih-alih gitu ya, dia ngelihat income saya sekarang sekian, dia ngelihat dari expense-nya. Expense-nya terus kemudian berarti income saya tiap bulan rata-rata berapa. Kalau lebih dari ini gimana? Ya kita sisihin. Bisa buat berbagai keperluan yang lain, buat jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Misalnya jangka pendek, ada kelebihan nih, tiba-tiba ada project lagi gede banget, ya kan? Oke, yang buat bulanan udah aman, yang buat tahunan diisi, ya kan? Terus kemudian sisanya, nah ini bisa mungkin dialokasiin buat uang jaga-jaga atau seringkali disebutnya emergency fund ya, dana daruratnya tuh. Nah ini biasanya harus kita alokasikan di tempat yang terpisah. Supaya nggak diapa-apain. Supaya jangan diapa-apain, ya kan? Nah terus kemudian boleh juga dong dialokasiin untuk yang lebih panjang lagi, misalnya buat investasi masa depan, boleh. Nah itu contohnya dari sisi pengeluaran. Tapi kayak tadi kan ada nih tiba-tiba ada pengeluaran yang harus dikeluarin karena nggak ada rencana, tapi sifatnya buat hiburan. Boleh nggak sih? Kadang-kadang kan mitosnya gitu ya. Waktu pas kita melakukan rencana keuangan, nge-planning buat diri sendiri, kayaknya financial planner nggak ngizinin gue jalan-jalan gitu ya. Ini sama kayak tadi kasusnya Aulion ya teman-teman Genius ya, Mas. Tadi katanya Aulion tuh udah budgeting keluar negeri, tiba-tiba karena ada kayak aduh mumpung di sini nih, tapi keluarnya jauh lebih besar dari lagi budgetnya gitu. Nah itu gimana Mas? Nah itu kita boleh allocate, ya kan? Kayak tadi kan yang menariknya dari alokasi tadi kan dia udah nyebutin ada kebutuhan, ada keinginan, artinya boleh dong alokasiin buat sesuatu yang sifatnya bisa pleasure buat kita gitu kan. Kenapa? Ya karena itu juga kita boleh menikmati hasil jerih payah kita juga, tapi yang penting adalah terkendali, terkontrol. Jadi kalau kita sudah ngatur anggaran, memang sih sulitnya ya kalau pas lagi perjalanan gitu, tiba-tiba waktu pas sampai di sana kita ngelihat ada barang-barang yang di sini nggak ada mungkin, langka dan mumpung lagi di sana lagi murah lagi gitu kan. Nah itu akan menciptakan yang disebut sebagai impulsive buying. Nah impulsive buying itu adalah suatu rencana beli yang awalnya nggak ada dalam anggaran. Nah, boleh nggak sih? Dan itu mungkin aja. Kadang-kadang orang perjalanan pergi gitu ya, bepergian, itu bisa aja dia kadang-kadang membuat suatu budget teknis. Oke nih, buat kelebihan jangan dipas-pasin deh, dilebihin dikit. Oh ya, jadi dilebihin dikit. Nanti kalau ada keperluan yang lain, nah ini kita ambil dari situ. Sebenarnya yang buruk adalah misalnya udah di budgeting nih. Lebihin dikitnya dari budget gitu. Nah, tapi tiba-tiba kelebihan lagi dari budget itu yang buruk sebenarnya kan. Harus tahu diri juga kan. Nah, iya itu. Tapi kan namanya impulsive buying kan kita nggak pandang bulu ya Mas. Iya, betul. Kadang-kadang tuh kayak udah lebihinnya dari budget, tiba-tiba udah pas nih. Nah, udah pas nggak mau beli apa-apa lagi.
tiba-tiba misalnya kayak ada kita ke Jepang tiba-tiba ada kimono yang berbentuk Hello Kitty gitu ya. Kapan lagi kan? Kapan ada lagi itu? gitu kan, lagi sale gitu terus Iya. kayak wah kapan lagi nih gitu. Nah itu yang buruknya sebenarnya di situ kan Mas. Iya, betul. Memang harus bisa menahan aja gitu intinya. Harus menahan. Dan tahu konsekuensinya. Saat kita berlebih, berarti bulan berikutnya kita harus memperbaikin dong. Oh iya. Itu harus aja tutup. sih. Oh, Ya ya kan? bisa dibalas di bulan depannya gitu. Ya betul, harus kita perbaikin di bulan-bulan Ya, ya, berikutnya. Itu yang perlu diperhatikan waktu pas kita akan ngatur keuangan untuk yang penghasilan nggak tetap. Di saat lagi hujan deras, rezeki banyak, alokasikan lebih banyak supaya nanti waktu pas di masa-masa tiris gitu ya, itu masa sempit, itu kita juga nggak pusing kepala mikirin, oke, harus diambil dari mana. Itu sih poin utamanya ya gitu, seperti itu. Iya, iya. Berarti intinya kalau misalnya kita budgeting yang berapa persen itu Sah aja. sebenarnya sah-sah aja, tapi lebih cocok untuk orang yang memiliki penghasilan tetap. Kalau misalnya nggak memiliki penghasilan tetap kayak pengusaha, freelancer, itu contohnya aku sama Aulion gitu, itu bisa dengan kita lihat pengeluaran kita ya, kita atur di pengeluaran ya sebenarnya. Kayaknya menurut aku juga yang aku alamin kalau misalnya aku traveling, mungkin teman-teman juga itu tuh kalau misalnya impulsif tuh pas lagi traveling tuh emang harus ngatur budget banget sih ya Mas ya. Betul. Dan itu sebenarnya nggak cuma dialamin 1-2 orang. Kita semua rata-rata pasti pernah melakukan dosa-dosa keuangan, betul nggak sih? Sampai sekarang lagi. Iya. Ya kan? Apalagi semakin lama nih umurnya gitu kan ya, makin sering itu pasti ada aja tuh kesalahan-kesalahan keuangan yang kita lakukan. Entah membeli sesuatu barang yang salah, kelihatannya lagi pas kita lihat di sana bagus di pajangan, tapi begitu sampai di rumah kok dipajang kok nggak oke gitu kan, misalnya gitu kan ya. Dijual tiba-tiba nilainya turun. Dijual juga nggak ada kan? bagusnya juga gitu kan. Itu contoh gitu kan. Kita semua pernah melakukan. Apalagi waktu pas kita ternyata belum betul-betul melek finansial ya. Tapi that's okay. Kita kan masih bisa memperbaikin segala sesuatunya dimulai dari budgeting tadi. Saya setuju, ya kan. Terus yang berikutnya yang kedua yang perlu kita lakukan adalah manage expense-nya tadi. Selain karena ada impulsive buying, ingat bahwa yang bikin duit keluar lebih itu nggak cuman kadang-kadang karena ada impulsive buying, tapi karena ada resiko tidak terduga karena misalnya ada anggota keluarga tanggungan yang sakit, biaya pengobatan. Itu juga bisa mengganggu keuangan freelancer, ya kan? Nah, maka perlu juga tuh kita manage resiko kita, pengelolaan resiko tuh. Jadi kita beli misalnya buat kesehatan, paling nggak ya harus punya asuransi kesehatan lah ya kan, supaya apa kalau ada biaya rumah sakit yang tidak terjangkau atau bisa besar banget, oke, kita konversi biaya yang tidak terduga tadi yang bisa angkanya besar, itu kita konversi menjadi premi asuransi yang nilainya tetap setiap bulan. Jadi cash flow kita kan jadi fix kan, gitu, cash flow-nya fix dari sisi pengeluaran, income-nya naik turun, it's okay, jadi gitu. aman ya. Aman gitu kan, seperti itu contohnya. Gitu. Kan tadi kita udah ngomongin soal kayak financial management, terus apa sih yang kita kenapa nggak bisa ngatur keuangan, terus gimana cara ngatur keuangan gitu. Tapi ini semua kan balik lagi berhubungan dengan apa yang kita suka gitu kan. Kayak lo suka traveling gitu-gitu. Gue mau tanya soal love language nih sekarang. Gue juga Love language lo apa? mentok ke quality time sih. Quality time? Iya. Quality time sama receiving gifts sih gue. Karena gue bukan cuma receiving gifts doang yang gue suka, tapi gue memberikan gift ke orang tuh gue juga suka gitu. Jadi gue ngerasa kalau misalnya gue memberikan gift ke orang, gue tuh kayak gimana ya? Gue suka kalau misalnya orang tuh meng-appreciate apa yang gue kasih gitu. Apalagi itu bermanfaat untuk orang-orang gitu. Seleksi ini. Oke, cuman ya udahlah, gue terima juga. Ya thank you ya. Kok pulang dari sini jadi miskin ya guys? Kalau Mas Budi apa nih? Ya, jadi ini bukti ya bahwa ternyata banyak hal dalam kehidupan kita itu bisa relate sama keuangan ya. Karena kan kehidupan kita kan nggak cuma sekedar tentang keuangan, ada spiritual, ada relationship tadi ya, gitu kan, kita bicara relationship. Terus kemudian juga ada mungkin intelektual dan sebagainya. Tapi sadar nggak sih bahwa banyak hal kayak gitu tuh ternyata berkonsekuensi pada keuangan kita. Contoh tadi, love language-nya misalnya tadi Quality time. quality time.
quality time-nya kemana? Oh iya, benar Iya benar. kan? Benar. Terus kemudian gift, itu dua-duanya itu sangat relate banget dengan uang gitu kan. Iya banget. Gitu. Terus kemudian ada yang berdampak kepada pengeluaran, tapi juga ada mungkin yang berdampaknya kepada penghasilan. Contoh misalnya love language-nya adalah melayani gitu kan ya. Jadi maksudnya senang membuat sesuatu yang sifatnya pengabdian atau pokoknya ini demi keluarga atau ya itu mungkin karena kita udah berkeluarga ya, jadi lebih kepada itu apa yang bisa saya lakukan buat melindungi keluarga dari sisi finansial. Kalau saya sih lebih ke itu tadi apa istilahnya yang melakukan terus kemudian buat keluarga ini ya. Acts of service. Act of Acts of service. service. Nah kayak gitu tuh. Jadi Berarti sebenarnya financial management tuh ada sambungannya juga ya sama kayak kalau misalnya quality time atau receiving gifts gitu-gitu tuh nyambung juga ya. ada sama love language. konsekuensinya pasti. Nah itu tadi. Jadi apa act of service-nya, ada orang yang gila kerja banget. Kalau ditanya gila kerja buat siapa gitu kan? Buat keluarga. Gitu kan ya. Iya, Tapi iya. nggak pernah ada waktu buat keluarga. Quality time-nya habis. Iya. Iya benar. Nggak work life balance ya jadinya. Ya itu contoh Iya, iya. aja gitu ya. Nah jadi Berat juga ya. tapi itu makanya bisa berkonsekuensi ke pengeluaran atau juga bisa ke penghasilan dari love language-nya tadi. Lagi. Ini sebenarnya tuh tahun naga kayu guys. Naga kayu, Shio naga kayu. Itu. Jadi naga kayu itu dianggap sebagai simbol kekuatan atau keberuntungan dan juga keberanian gitu. Kalau itu oke. naga tuh Mas, naga. Kalau misalnya mulut bau itu kan bau naga ya kan. Nah, itu beda. Kalau ini Shio naga itu keberuntungan, keberanian gitu kan. Naga kan gagah gitu kan. Kalau kayu itu tuh elemen pertumbuhan dan juga kestabilan gitu. Jadi semoga aja tahun 2024 ini adalah tahun yang bisa menguntungkan untuk perubahan dan pertumbuhan. Amin gitu. banget. Gitu. Terutama kan saya adalah seorang yang gimana politisi Mas. Saya bisa dibilang saya Bapak Basuki Cahaya Purnama gitu bisa dibilang. Jadi kalau misalnya ada orang nih yang mau konsultasi ke saya tuh saya suka nggak kasih gitu biasanya. Soalnya kadang-kadang tuh mereka ada aja orang korupsi kok konsultasi ke saya gitu kan agak bodoh menurut saya gitu. Astagfirullahaladzim. Gitu itu pasti pejabat-pejabat ada main kan itu. Jadi itulah intinya Mas. Gitu. Itu Mas. Itu saya kodam saya kadang-kadang. Oke. Oh iya. Udah keluar. Udah keluar. Oke, Aulion. Mimpi lo ke depannya apa nih? Goals lo ke depannya? Wah, pengen banget sih bikin musikal. Nah, tapi Oke. pengen versi yang Aulion banget gitu, yang versi idealisnya lah gitu. Gitu sih. Oke. Ini by the way ini podcast tayang kayak musikal lu udah tayang ya? Enggak dong. Hah? Belum Enggak ya? lah, tapi mungkin masih akhir tahun ini ya. Oke, aman ya. Masih aman. Tapi persiapan gimana so far? Persiapan jujur emang pasti strugglingnya ada di finance sih. Karena kan bikin musikal tuh nggak murah juga ya. Kayak harus ada ngumpulin sama talenta-talenta yang keren-keren, sama kru-kru yang udah di bidangnya juga. Jadi itu yang masih struggling juga sih, harus nabung juga. Nabung untuk biaya produksinya Yes, itu? Iya. Oke. Tapi untuk Mas Budi sendiri ngelihat goalsnya Aulion nih, kira-kira ada tips nggak Mas supaya Aulion ini bisa mencapai goalsnya gitu sampai akhir tahun nih Mas? Ini kan masih akhir tahun nih. Iya. Nah, jadi kan kalau dalam perencanaan keuangan itu kita sebutnya financial goals ya, tujuan keuangan. Apa sih bedanya tujuan keuangan sama dreams, sama impian? Kita bukan berarti orang mimpi bisa setinggi-tingginya. Ya. Tapi begitu kita bikin itu menjadi suatu financial goals, kita punya path atau punya jalan menuju ke sana, kayak kita punya peta perjalanannya. Itu adalah kita bikin semacam bisnis plan kali ya gitu kan. Pasti Aulion udah bikin gitu kan. Coret-coret ini berapa artis yang akan gitu kan dilibatkan, biaya produksi dan sebagainya. Jadi menjadi angka kan. Nah, terus kemudian dari menjadi angka ini baru kita breakdown lagi. Ini kapan? Jadi ada waktunya juga nih. Kapan akan dilaksanakan gitu kan. Dari kapan akan dilaksanakannya, kita mundur lagi. Misalnya, itu bakalan tahun ini apa bakalan 2 tahun atau 3 tahun atau Ya, Harusnya 11 tahun ini bulan ya. ini. 11 bulan lagi. bulan Oke, lagi. ya kan 11 bulan kan. Nah, berarti kita bagi nih 11 nih. Langsung kebayang dia. 11. Gitu, betul. Langsung Bagi ditulis-tulis. 11 gitu Ya. kan ya. Bagi 11. Sebanyak tahun ya, guys. Kemudian akhirnya dapat breakdownnya.
berapa yang harus kita sisihkan Ya. untuk project itu dalam 11 bulan ini. Bahkan mungkin harus lebih awal daripada 11 bulan, karena 11 kan udah jadi. Iya. Ya kan? Iya, benar. Berarti kan akan ada path-nya juga, ini kapan harus ini, kapan harus itu gitu kan. Jadi kita udah punya langkah-langkah ini tiap bulan harus achieve berapa, project yang harus diperoleh berapa, kemudian itu secara finansial ya. Yeah. Jadi kemudian akhirnya itu bisa menjadi terrealisasi. Habis itu kita lihat, is it make sense? Nah ini bedanya nih financial planning dengan dream. Waktu pas kita bikin path untuk financial planning mungkin kita harus being realistic ya. Tapi kalau masalah rezeki, ya nanti kan siapa tahu ada rezeki yang tak terduga juga ya. Kita doakan aja mudah-mudahan begitu. Jadi biar bisa jadi sukses acaranya. Tapi waktu pas kita bikin planning, oke ini planningnya begini dulu gitu kan. Mudah-mudahan ada rezeki lain yang bisa mempercepat proses ini. Amin. Gitu. Yeah. Apalagi kan kalau misalnya gue ikut di musical Aulion kan ya harus bayar talent, kayak gue kan jujur nggak murah ya. Bener. Nggak murah gitu. Rate gue aja talent 1 jam kan udah around 60. Oh, 60,000 rupiah. Jadi ya, nggak murah lah gitu. Jadi emang harus bekerja keras gitu dari awal. Ya semoga aja kayak kata Mas Budi tadi, misalnya berarti intinya Aulion nih kalau misalnya mau nabung dalam ya kurang dari 11 bulan ini, ya kalau misalnya anggapnya 10 bulan, ya kalau misalnya ada faktor yang tidak terduga, pemasukan yang tidak terduga bisa jadi 8 bulan udah kekumpul ya kan? Iya benar. Kayak gitu. Itu kan kalau biaya sendiri. Kan masalahnya kan masih ada sponsor. Nah, sponsor salah satunya Genius mungkin ya. Iya. Ya, ke Genius kalau mau silakan. Oke. Baik teman-teman Genius, semoga kalian sudah mendapatkan insight-insight soal financial management dari Mas Budi, dari Aulion juga. Dan semoga kalian menyukai podcast ini dan kalian bisa kasih tahu juga ke teman-teman kalian yang mungkin sekarang lagi bingung-bingung nih kalau misalnya mereka mau memanage keuangan, atau mungkin mereka punya tujuan keuangan seperti kata Mas Budi, atau mungkin punya life goals yang harus dicapai. Nah ini semoga bisa membantu kalian. Oke, kalau gitu sebelum kita mengakhiri podcast yang penuh insight ini, gue mau nanya satu pertanyaan buat Aulion. Wah, apa nih? Nggak tahu kan? Oke, serius Lo banget. jawab dengan yes, this is serious bro. Oke. Kalau gue udah pakai bahasa Inggris, nanti serius. Fine. Gue mau lo jawab dengan satu kata aja, pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia bebas. Oke, siap? Ready. Aulion, what is your money language? Freedom. Sampai jumpa di Money Language berikutnya to explore your financial journey in an unthinkable way. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye. Genius.